Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup sehat. Perkenalkan, nama saya Erniati dari Institut Teknologi dan Kesehatan Afisena. Jadi di sini teman-teman, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait pengendalian glukosa darah. Jadi di sini ada 4 indikator yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yang wajib teman-teman ketahui setelah menonton video ini. Jadi yang pertama itu ada pada slide di sebelah ini ya. Mengetahui metabolisme glukosa darah, kemudian mengetahui berapa sih kadar gula darah yang normal itu, kemudian untuk mengetahui berapa banyak mengkonsumsi gula olahan setiap harinya, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah makanan apa saja yang dikonsumsi jika sudah mengalami peningkatan kadar glukosa atau sampai pada tahap diabetes. Oke. Yang pertama itu glukosa. Jadi glukosa itu suatu monosakarida yang merupakan salah satu karbohidrat terpenting, yang digunakan sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Glukosa itu juga merupakan salah satu hasil utama dari fotosintesis dalam tubuh kita. Kemudian kita masuk pada proses perjalanan glukosa atau metabolisme glukosa. Jadi ketika kita makan sebuah karbohidrat, kemudian karbohidrat ini akan diproses melalui proses pencernaan dan akan diubah menjadi lebih kompleks yang disebut dengan glukosa. Kemudian glukosa ini akan dibawa melalui proses peredaran darah, dan di dalam peredaran darah ini, di dalam tubuh kita itu ada namanya sel beta pankreas. Jadi dalam sel beta pankreas ini glukosa itu tadi akan diubah menjadi energi. Namun dalam sel beta pankreas ini tidak akan terbuka selnya tanpa adanya insulin. Jadi rata-rata itu yang ada juga ya, bukan rata-rata sih, tapi ada, dan kebanyakan penderita diabetes itu terjadi peningkatan gula darahnya itu gara-gara terjadi kerusakan pada insulinnya itu. Jadi untuk teman-teman yang masih sehat ini di luar sana, masih kadar gula darahnya masih normal, amin mungkin ya. Jadi harus menjaga insulin dalam tubuhnya. Jadi itu harus kurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, karena kalau terlalu mengandung gula tinggi itu bisa meningkatkan produksi fruktosa, karena fruktosa ini bisa menurunkan sensitivitas insulin. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Iya, ini tadi ada beta pankreas ya. Beta pankreas itu sejenis sel yang ditemukan di dalam pankreas yang mensintesis dan mengeluarkan insulin. Oke. Kemudian tadi setelah ada karbohidrat itu diubah sehingga menghasilkan sehingga menghasilkan energi dalam tubuh, kemudian sisanya tadi itu akan dibawa ke hati dan diubah menjadi glikogenik. Sewaktu-waktu mungkin kita lupa makan atau terlambat makan, maka yang cadangan tadi di dalam hati itu yang akan menjadi energi kita. Tapi kalau setiap hari kita menyimpan cadangan ini dalam tubuh yang secara berlebihan, itu akan bisa menimbulkan lemak ya, penumpukan lemak dalam tubuh kita dan menjadi sumber penyakit. Kemudian kita masuk pada tahap berapa sih kadar gula darah yang normal itu. Jadi menurut WHO, kadar gula darah yang normal itu ketika kita puasa 4-7 milimol per liternya. Kemudian 90 menit setelah makan itu 10 milimol per liternya. Dan berikutnya ketika malam hari sebelum tidur itu 8 milimol. Ada juga kadar gula darah sewaktu normal, yaitu DSM 2 jam setelah makan berkisar antara 80 sampai 180. Ada juga 180 sampai 199 itu masih dalam
keadaan aman tapi perlu diwaspadai ya. Kalau idealnya itu 80 sampai 144 dan kondisi cukup itu 145 sampai 179. Itu kalau sudah dalam tahap itu perlu diwaspadai sekali dan diusahakan dikurangi mengkonsumsi kadar glukosa ya, kadar karbohidrat itu, kadar gula dalam tubuh supaya tidak meningkat. Kemudian idealnya kita untuk mengkonsumsi kalau kita sudah terjadi peningkatan kadar glukosa yang tinggi atau sampai kita mengalami penyakit diabetes, maka kita itu dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat itu yang dianjurkan itu setidaknya 45 sampai 65% totalnya asupan energinya gitu. Pilihan karbohidrat itu pilihlah karbohidrat yang kompleks sehingga lebih lama diubah menjadi glukosa. Jadi peningkatan kadar glukosa dalam darah itu akan melambat gitu. Jadi peningkatan glukosamu itu tidak akan meningkat. Kemudian asupan lemak yang dianjurkan itu 20-25% kebutuhan kalori ya. Asupan lemak yang melebihi 30% itu tidak dianjurkan. Sementara asupan kolesterol yang direkomendasikan itu lebih kecil dari 200 mikrogram per harinya. Sumber lemak dari makanan dikombinasikan untuk diabetes adalah lemak jenuh. Itu adalah lemak yang baik ya. Jadi harus hidup sehat. Kemudian untuk proteinnya, protein yang dianjurkan itu adalah sekitar 10-20% total asupan energi dalam sehari. Namun protein dapat dibatasi jumlahnya pada penderita diabetes yang sudah mengalami komplikasi gagal ginjal. Hal ini bertujuan agar protein yang dimakan tidak membebani ginjal. Sumber protein yang baik adalah yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, juga produk laut seperti ikan, udang, dan kerang. Oke. Sekian dari pemaparan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan bisa menambah wawasannya. Terima kasih. Tetap berpikir positif, hidup sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.